Perkenalkan, nama saya Rentus Deverento Patalwatun dengan NIM 1312500043. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 definisi hukum menurut pendapat para ahli yang saya pilih dan pendapat saya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Jadi ada 5 pendapat para ahli yang saya pilih itu. Yang pertama, Utrecht. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat. Jika aturan itu dilarang, maka negara berwenang menjatuhkan sanksi. Yang kedua, menurut Immanuel Kant. Menurut Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan itu kehendak bebas dari seorang dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain sesuai dengan hukum kebebasan. Artinya, hukum membatasi kebebasan seseorang agar tidak melanggar kebebasan orang lain. Yang ketiga, menurut Hans Kelsen. Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sistem norma yang bersifat hierarkis dan teratur, di mana norma yang lebih rendah berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi. Teori ini dikenal dengan Stuffenbauer teori jenjang norma. Yang keempat, Meyers mengungkapkan bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Yang kelima, Montesquieu menyatakan bahwa hukum adalah hubungan yang muncul dari sifat-sifat benda dan manusia yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat. Artinya, hukum harus sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Berikut pendapat saya tentang penegakan hukum di Indonesia. Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun secara normatif Indonesia memiliki sistem hukum yang cukup lengkap, dalam praktiknya penegakan hukum seringkali belum berjalan dengan adil dan konsisten. Masih terdapat kasus-kasus ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, serta pengaruh politik dan ekonomi yang menghambat keadilan bagi masyarakat kecil. Namun, saya juga melihat adanya upaya positif dari aparat penegak hukum dan pemerintah untuk memperbaiki sistem seperti digitalisasi pelayanan hukum, reformasi di lembaga peradilan, dan peningkatan transparansi. Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia perlu terus diperkuat dengan integritas aparat, kesadaran hukum masyarakat, dan penegakan prinsip keadilan tanpa pandang bulu. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.